Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah rahimani rahimakumullah, alhamdulillah puji syukur dumateng Allah SWT yang mana pada hari ini Allah SWT masih memberikan kepada kita semuanya nikmat-nikmat, terutama nikmat keimanan, nikmat takwa, nikmat di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah SWT, mriki kula badhe nyampeaken masalah ngalap berkah. Dadi ngelek berkah. Nek wong Jawa berkat nggih. Brek-brek diangkat. Berkat. Para jamaah ingkang mulya, wonten ten kitab Qaul Mufid ala Kitab Tauhid ingkang dikarang ulama asmanipun Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin. Jadi ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Babun man tabarraka bisyajarin au hajarin wa nahwihima. Bab masalah tabarruk, ngalap berkah, bisyajarin kanti pohon-pohon, au hajarin kanti watu-watu, tapak tilas, wa nahwihi malan sak macem-macemi. Niki bab kados ngoten, bab ngalap berkah. Kata tiyang niku ngelek berkah, ado-ado diparani kados ten wali-wali songo, wali 10, wali 12. Kados napa niku? Ngelek berkah. Ana maneh sing
DP nang Pak Yai Habib nggih golek berkah. Masya Allah ini. Kata sangat lan wonten malih nggih ten tanggal setunggal Muharram kala wingi sing diarani Kiai Slamet ten Yogyakarta nggih. Nggih. Sing diarani kebo putih, mbuh biru, mbuh coklat nggih. Dikarak nggih, diputer-puterno nang kampung-kampung, nang keraton, nek pun BAB kebule kalau mau nggih, kebule napa nggih? Kebuwe kalau mau nek wis BAB direbut terus sing golek berkahe Kiai Slamet. Masyaallah. Kados ngoten Pak jamaah. Nggih. Makanya perlu dibahas. Nggih. Ojo sampai dewek-dewek ki golek keberkahan sing boten wonten syariate, malah boten diridani Allah. Demikian dijelaskan tabarruk nggih. Qala Syekh Utsaimin rahimahullah taala qauluhu tabarruk ngalap berkah, tabarruk tafa'ul minal barakah, tafa'ala minal barakah, ay al barakatu hiya kasratul khair wa subutih. Jadi berkah, ngalap berkah itu podo karo gelek kesaenan, gelek keapian, gelek wasubutih, iso dadi berkembang, iso dadi langgeng. Dadi tiang-tiang sing gelek berkah niku, ngalap berkah iku apa? Niate gelek kesaenan, nek jodone lancar, oleh jodoh sing apik, nek rezekine lancar, kados ngoten Pak jamaah niate. Jadi barokah adalah mencari sesuatu yang baik, kasratul khair wasubutih. Wa ya ma'khudatun min birkati bil kasra wal birkah. Dia ini diambil dari kata al birkah. Barokah, tabarruk, majmu'ul ma', kumpulan air yang banyak. Jadi banyak air. Air itu kan baik manfaatnya. Air itu Masya Allah, kalau turunkan namanya air dari langit dan Allah semburkan air dari bumi, Masya Allah banyak sekali keberkahannya, banyak sekali kebaikannya. Ini barokah. Para jamaah ingkang mulya, mriki dijelaskan at-tabarruk talabul barokah. Ngalap berkah itu adalah mencari keberkahan. Wa talabul barokah la yakhlu min amrain. Mencari berkah itu ada dua perkara yang perlu kita ketahui, yang perlu kita pahami. Yang pertama, ayyakunat tabarruk bi amri syai'i syar'iyyin ma'lumin. Mencari berkah itu, ngalap berkah, mencari kebaikan, itu harus sesuai dengan syariat. Tidak sesuai dengan dok perasaan, tidak sesuai dengan perasaan orang banyak, banyaknya orang, tidak. Terus mencari keberkahan, ngalap berkah itu harus sesuai dengan perintah syariat. Mislul Quran. Jadi nggak usah jauh-jauh, nggak usah istilahnya pinjam mobil, pinjam bis, bepergian ke sana kemari, mencari tipatilas, mencari wali-wali, nggak usah.
Islam sudah ada memberikan haluan, memberikan jalan untuk mencari keberkahan, mencari kebaikan yang banyak. Ya. Mislu Al-Quran, membaca Al-Quran. Jadi kalau kita itu mencari keberkahan, mencari suatu keutamaan yang besar, ya, keenaan yang besar, keberkahan yang langgeng, keberkahan yang berkembang, itu dengan Al-Quran. Nggak usah jauh-jauh, di depan kita ada, ya, Al-Quran. Dan kita ketahui bersama, Masya Allah, keberkahan Al-Quran, Masya Allah. Dalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Di dalam Al-Quran tidak ada keraguan sama sekali. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, dibaca. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Dia akan datang menolong, memberi syafaat, ya, memberi keberkahan kepada orang yang mempelajarinya, kepada orang yang membacanya, kepada orang yang mendakwakannya. Suatu keberkahan. Jadi kalau mencari keberkahan, ngalap berkah, ado-ado. Nggak usah pakai mengeluarkan duit. Coba kalau kita lihat itu, ya, kalau kunjung ke wali-wali 9 itu, wali Songo itu, ditambah 110, Abdurrahman bin Wahid nih, ya, wali 10, itu berapa juta menghabiskan, ya, berbis-bis, berdatangan, ya, jutaan itu para jamaah, dalam rangka ngalap berkah yang tidak ada syariatnya. Nggak ada syariatnya. Padahal Al-Quran, kalau kita baca, kalau kita itu hayatin, kita mau ngaji, itu keberkahan yang banyak, mendapatkan kebaikan yang banyak, cukup insyaallah. Kata Rasulullah SAW, man qara'a harfan min kitabillah falau hasanatun wal hasanatu bi asri amriha la aqulu alif lam harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Rawahu Tirmidzi. Barang siapa yang baca Al-Quran, baca Quran, itu baca saja itu, belum mentadaburinya, belum dia itu menghayatinya, menghafalkannya, mendakwakannya, hanya baca Quran tok, itu mendapatkan pahala 10, bahkan kali lipat. Tidaklah aku mengatakan alif lam mim harfun, alif lam mim 1 huruf, tapi alif 1 huruf kali 10, lam 1 huruf kali 10, mim 1 huruf kali 10, 30 kali 700. Masya Allah, banyak keberkahan, banyak keberkahan. Ingkang punapa Allah dawuh ing dalam Al-Qur'an, qala Allah Ta'ala kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Surah As-Saff ayat 29. Iki Allah ini, Allah yang berkata, sing dawuh iki Allah SWT, kitabun Al-Quran anzalnahu ilaika mubarakun. Kami turunkan Al-Quran kepada Muhammad, mubarakun, penuh dengan keberkahan. Jadi kalau ngalap berkah itu ayo maca Quran. Nggak usah atu-atu ngelek tipe lasan apa gitu jenenge, tapak tilase wali-wali, mboten angsal baca. Mboten angsal. Jadi Allah niki pun nyukani jalan nek ngalap berkah, ngelek keberkahan, maca Quran. Famin barakatihi anna man akhadha bi hasalal fath. Barat, dan di antara keberkahan Al-Qur'an, sinten kemawon sing dhewe ing joko Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, ngamalo Al-Qur'an, hasalalul fath.
dia akan mendapatkan kemenangan. Jadi kalau mau menang melawan hawa nafsu, menang untuk yaitu melawan musuh, itu dengan Al-Quran. Mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak itu dengan Al-Quran. Itu Allah yang tahu. Fa'anqadahallahu bidzalika umaman katsiratan minasyirki. Allah SWT menyelamatkan kaum-kaum katsiran minasyirki. Banyak kaum yang mana mereka itu keluar dari kesyirikan gara-gara Al-Quran. Banyak orang yang masuk Islam gara-gara Al-Quran. Berarti keberkahan Al-Quran banyak sekali. Berarti harus dibaca. Bukan kok dilus-lus, tidak. Boten. Bukan kok Al-Quran terus dirobek, terus dibakar, terus diminum. Tidak. Dibaca, dipelajari, dipahamin, dan diamalkan. Menjadikan keberkahan, menjadikan yaitu kemenangan. Wa min barokati, dijelaskan demikian. Annal harfal wahid bi asri hasanat, dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Dan di antara keberkahan Al-Quran, sesungguhnya sak temene satu huruf mendapatkan 10 kebaikan. 10 kebaikan. Jadi kalau kita mencari kebaikan, mencari keberkahan, baca Al-Quran. Para jamaah yang mulya, salajengipun nomor kali ayyakuna bi amrin hissi ma'lumin, hissiyin ma'lumin. Ngalap berkah itu dengan perkara yang nampak, yang diindra, bisa dilihat jelas. Jadi dengan syariat Islam, baca Al-Quran dan seterusnya. Yang kedua, mencari berkah. Ngalap berkah niku kedah sesuatu yang bisa diindra, yang jelas. Misal at-ta'lim, at-ta'limu, ngalap berkah kados taklim. Kasusnya ini mencari kebaikan, mencari berkah, ngalap berkah, dijelaskan oleh sini oleh Syekh, at-ta'limu, belajar agama. Masya Allah, alhamdulillah. Jenengan disukani napa niki waktu 1 jam 20 menit. Gikeken longgo-longgo ngurungokno pengajian oleh keberkahan. Kantuk kesaenan ingkang kathah. Langkung-langkung kados ngeten sak sampune medal, sak sampune kerja, nyempataken mbuh sak menit, mbuh 2 menit, mbuh 5 menit maca Quran. Iya cah, mau ustaz iku jarine maca Quran itu adalah mendatangkan keberkahan. Podo ambek ngalap berkas gak ado maca Quran. Masya Allah, kantuk ganjaran belajar niki. Terus ngelek berkah iku wis gak ado. Taklim kados ngoten, kados ngeten niki nggih. Wa doa. Masya Allah, Islam sudah sempurna. Nggak usah gelek-gelek liyani. Di samping baca Al-Quran, belajar ilmu agama, kados ngeten taklim, ngurungokno taklim, itu berkah itu. Wa doa, berdoa. Mencari keberkahan, ya, supaya kita mendapatkan kebaikan yang banyak, mendapatkan sesuatu yang bisa berkembang, yang bisa bertambah, itu dengan berdoa. Kita itu apa sih? Kita itu manusia yang lemah, nggak punya apa-apa. Kalau memang kita kaya itu miliknya Allah. Kalau memang kita kuat itu miliknya Allah, ya kan? Coba kita bayangkan, mulai kita kecil, Mbah Haji, bawa apa kira-kira? Nggak bawa apa-apapun, selembar kain pun nggak bawa. Berarti dia miskin di hadapan Allah.
Makanya untuk mencari keberkahan itu melalui berdoa pada Allah. Ad-doa huwal ibadah. Doa itu rentetan ibadah. Nyuwun dumateng Allah. Fa idza sa'alta fas'alillah. Jika kamu ingin meminta, mintalah pada Allah. Jangan minta yang lainnya. Minta rezekinya dilancarkan, jodohnya ditemukan yang baik. Minta sama Allah itu. Karena dalam doa itu merupakan keberkahan. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika awal terbitnya bulan berdoa, Masya Allah. Terus pundi-pundi kudu doa. Menjero masjid berdoa, Allahumma tafli abwaab rahmatik. Masuk WC berdoa. Semua rentetan kita itu hidup ini harus berdoa, minta sama Allah. Sehingga Nabi Muhammad SAW ketika awal munculnya bulan sabit itu berdoa kepada Allah SWT. Nabi selalu berdoa kepada Allah SWT agar umatnya minta kepada Allah. Doanya apa? Allahumma ahlilhu alaina. Ya Allah, tampakkanlah kepada kami, kata Rasulullah SAW, bulan hilal, maksudnya bulan sabit. Allahumma ahlilhu alaina bil yumni. Ya Allah, tampakkanlah bulan kepada kami bil yumni, dengan keberkahan. Dengan adanya bulan, ya Allah, Engkau tampakkan kepada kami, jadikanlah keberkahan bagi kami. Jadi keberkahan minta pada Allah, bukan minta pada bulan, enggak. Tapi dengan adanya bulan ini, ya Allah, berikanlah kami keberkahan, gitu. Ya. Wal iman, berikanlah kepada kami keimanan. Wassalamah, berilah kepada kami keselamatan. Wal Islam, berilah kepada kami Islam. Rabbi wa rabbukallah, Tuhanku, kata Nabi SAW, Tuhanku dan Tuhan wahai bulan hanya Allah SWT. Jadi Nabi SAW minta kepada Allah, berdoa pada Allah Ta'ala. Ketika itu terbit, ketika munculnya bulan, berdoa bil yumni. Ya Allah, berilah keberkahan, ya. Sebab bulan ini berilah kami keberkahan. Bukan minta bulan, tidak. Ya. Baik. Para jamaah ingkang mulya, mantur wonten nek nikah. Umpama saudarane nikah. Lah saumpame nikah wis suwe, ya gak apa-apa ditungakno. Lah ya Ustaz, aku wis nikah 30 tahun kok ditungakno terus, ya tetep ditungakno. Gak apa-apa. Terutama sing nikah niku sing awal-awal nikah didongakno. Dungane napa para jamaah? Dungane barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Lho, berkah toh? Ya Allah, berilah keberkahan ya Allah. Barakallahu lak. Semoga Allah memberikan keberkahan. Didoakan, doa merupakan berkah. Doa merupakan salah satu ngalap berkah yang diajarkan, yang disyariatkan Allah. Berdoa. Ketika saudaranya kawin, didoakan barakallahu laka, semoga berkah engkau di dalam kebaikanmu, wa baraka alaika, dan semoga berkah ketika kamu dalam mengarungi bahtera rumah tangga, kok ada musibah. Dalam kebaikan dapat berkah, ada musibah dapat berkah. Masya Allah. Kata ngoten Pak Jamaah. Wonten malih nggih. Nek saumpami enggak ada yuga, duwe anak. Wonten dungane yang supaya anak itu menjadi anak yang berkah. Ya, yang bisa bermanfaat
mendatangkan kemanfaat yang banyak, terutama manfaat yaitu agama. Ya, manfaat pada orang tuanya, manfaat pada agama, maksud keberkahan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam donga ngeten, barakallahu laki fi waja'alahu burran taqiyya, barran taqiyya. Ini doanya Nabi Muhammad SAW kepada Ummu Sulaim. Ya. Ketika Ummu Sulaim ini menikah dengan Tolha, ya. Ummu Sulaim ini Tolha dalam kondisi kafir. Ummu Sulaim mau dinikah, mau dipinang oleh Tolha dengan syarat, saya mau dinikahi, kata Ummu Sulaim, kalau kamu mau masuk Islam. Masya Allah, maharnya masuk Islam. Akhirnya Allah memberikan hidayah kepada Abu Tolha. Tolha akhirnya masuk Islam sehingga menikahi Ummu Sulaim. Di dalam pernikahannya mendapatkan anak. Anak yang pertama, qadarullah, meninggal dunia. Satu ketika Abu Tolha ini, ya, safar, pergi, ya, anaknya diasuh oleh Ummu Sulaim. Pergi lama, setelah datang, qadarullah anaknya meninggal. Ya. Istri yang solehah memberikan kabar yang gembira, dalam artian memberikan sambutan yang hangat, sambutan yang baik ketika datangnya suami dari safar pergi. Ketika datang, ya, disambut, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disambut, suruh mandi, suruh makan, diajak makan bareng, berdiskusi. Wahai Tolha, wahai suamiku, semua ini kan miliknya Allah, ya, kita juga miliknya Allah. Iya, katanya Tolha, betul, semua yang kita miliki adalah miliknya Allah, dan suatu ketika akan diminta sama Allah. Masya Allah, diskusi yang baik. Tidak ujuk-ujuk, Tolha, wahai istri suamiku, iki anakku mati, mboten. Disambut dengan hangat, diajak makan, masakno sing enak, diajak dialog, ya. Di akhir dialognya, ya, gimana anakku kondisinya sekarang? Kata suami Ummu Sulaim, anakmu sekarang dipanggil Allah. Masya Allah, ya, karena sudah diwejangin, sudah dikasih nasihat, diberikan suatu masukan, sehingga Abu Tolha, ya, sabar. Akhirnya keesok harinya datang kepada Nabi Muhammad SAW mengabarkan seperti ini bersama istrinya itu Ummu Sulaim, sehingga Rasul mengapa? Mendoakan, barakallahu laki fihi wa ja'alahu barran taqiyya. Semoga Allah Ta'ala memberikan keberkahan. Nah, jadi keberkahan itu milik Allah, tidak yang lainnya. Keberkahan, kebaikan itu miliknya Allah, yang harus kita minta. Maka dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akan lan sa'lintul pun, ya, kata kalau wau taklim, berdoa, wa nahwi, dan selainnya. Wa hadar rajulu yatabarraqu bi ilmihi wa da'watihi ila khairi. Demikian juga kados tiyang niku, nggih, yatabarruk, mencari keberkahan, bi ilmihi, dengan ilmunya. Jadi kita mencari keberkahan, mencari kebaikan, ngalap berkah, nggak usah jauh-jauh, dengan cara menuntut ilmu, ya, menuntut ilmu. Sebagaimana laki-laki yang dia itu menyebarkan ilmunya,
Itu keberkahan. Orang berdakwah itu keberkahan. Keberkahan untuk mendapatkan kebaikan. Fayakunu hada barakatun li'annana nalna minhu khairan katsiran. Karena orang yang menuntut ilmu, mendakwakannya, itu keberkahan, li'annana nalna minhu khairan katsiran, dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Para jamaah ingkang mulya, nah tenmiki wonten ngeten. Wa hunaka barakatun mauhumatun batilatun. Nah, di sana lebih-lebih zaman sakniki niki, kata sanget tiyang iku ngalap berkah sing batil. Nggih, sing batil. Ora ana syariate, bahkan melanggar syariat. Mislu ma yas'umuhu dajjal, kados tiyang iku nyangka, yas'umu dajjal, para dajjal iki pembohong-pembohong iki, menyangka, nyongko, nyakini, anna fulanan al-mayyit, dheweke menyangka, meyakini bahwasannya fulan sing mati, alladzi yas'umuna anna waliyun. Nah ini, mereka menyangka orang yang mati itu adalah waliullah. Masya Allah ini. Anzala alaikum min barakatihi, dia menyangka bisa menurunkan kepadanya keberkahan. Nah, ini batil. Jadi saumpami wonten tiyang, saumpami dheweke itu menyangka, mengajarkan, nggih, dumateng tiyang iki lho waliullah, iki lho waliullah. Mereka menyangka waliullah mendatangkan karomah, mendatangkan keberkahan, mendatangkan kebaikan. Berarti itu dajjal. Hati-hati. Nggih. Dados keberkahan, ngalap berkah dumateng kiai, dumateng wali-wali itu pendustaan. Nggih, mboten-mboten. Fa hadi barakatun batilatun la asarun laha, itu batil. Ngalap berkah sing batil. Mboten-mboten syariate. Nggih, mboten-mboten syariate. Para jamaah ingkang mulya, melanjutaken, perlu diketahui di antara mencari keberkahan dijelaskan oleh Syekh Ali Al-Alayani, Syekh Ali Al-Alayani dalam kitab At-Tabarruk Al-Masyru' wa Tabarruk Al-Mamnu'. Jadi mencari keberkahan nomor setunggal niki ten zaman Nabi. Tabarruk, mencari keberkahan dengan badannya Nabi Muhammad SAW. Nah saniki pun boten wonten, pun pejah kan Nabi. Terus mencari keberkahan dengan cara apa? Dengan badannya Nabi Muhammad SAW, ini khusus di zamannya Nabi. Sekarang tidak boleh. Nih, sampai saya dijelaskan ngeten. Fawallahi, terus Urwah radhiyallahu an, fama nakhamu, fama natakhammu Nabi sallallahu alaihi wasallam nukhamatan. Demi Allah, andaikan Nabi Muhammad SAW berdahak, mengeluarkan dahak ini, illa waqa'at fi kaffi rajulin, melainkan dahaknya ini istilahnya kena orang, kena para sahabat. Di antara mereka, fadzalika biha wajhahu wa jildahu wa idza amarahum ibtadaru amrahu wa idza tawaddu'a kadu yaqtatiluna ala wudu'ihi. Jadi kalau berdahak, ya, idune Nabi ku Masya Allah mengandung keberkahan, kebaikan yang banyak.
tapi khusus nabi. Yang zaman saat ini mboten. Mboten asal dikiaskan oh iki wali rek, oh iki ustad kiai, mboten asal tak jukuke idune. Mboten asal. Nggih. Nek zaman nabi niku masyaallah macam nabi ku keringetnya ku wangi para jamaah. Keringetnya wangi, idune wangi. Mangkan digawe rebutan para sahabat, keberkahannya kata. Niku sak sampune napa? Sak derenge pejah. Nggih. Sampai dijelasaken ten mriki ten hadise wa idza tawaddo'a kadu yaqtatiluna ala wudu'ih. Ketika Nabi Muhammad SAW wudu, bekas wudunya itu dibuat rebutan para sahabat sampai mereka mau berbunuh-bunuhan, istilahnya berdesak-desakan ingin mencari keberkahan. Itu di zaman Nabi, khusus Nabi. Zaman saat ini kita sepuni Pak Ustadz, ya mau angsal, mau angsal sampai mau tiang sowan dumateng Pak Yai njaluk liure, njaluk idune. Ya sampean diidoni basin. Kan ngoten, dikai keringet sing gak enak. Kan ngoten. Nah nek keringet Nabi ku wangi, idune wangi. Barokah kata, kebaikan kata. Tapi yo maneh keyakinan semua barokah milik Allah. Nggih. Para jamaah yang mulia, nomor kali. Nggih. Mencari keberkahan dengan perkataan. Ngomong sing api itu berkah. Nih. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ilingo bahasanya zikir pada Allah, mengucapkan kesaenan itu merupakan penenang jiwa. Zikir subhanallah bihamdi subhanallah azim. Kebaikan banyak. Kata kalimatani khafifatani fil lisan, sakilatani fil mizan, habibatin rahman, subhanallah bihamdi subhanallah azim. Masya Allah. Zikir merupakan ngalap berkah, keberkahan yang banyak. Dua kalimat yang ringan diucapkan di lisan, sakilatani fil mizan, sangat berat timbangannya nanti di akhirat, habibatan rahman, dan sangat dicintai Allah Ta'ala. Baca subhanallah bihamdi subhanallah azim. Masya Allah. Berzikir pada Allah Ta'ala, mencari keberkahan dengan cara berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mutul maling, keberkahan bisa dicari dengan cara kita makan. Tidak hanya melaku tok. Gelek keberkahan dengan cara dewek mangan iki lho berkah. Oleh kesaenan engkang kathah. Engkang punapa ten hadis diriwayatkan Imam Ahmad sama Abu Dawud sama Ibnu Majah. Qala Rasulullah sallam, fastami'u ala ta'amikum wadhkuru ismallah yubarak lakum fihi. Masya Allah. Kumpulkan makananmu, mangan bareng-bareng. Mangan bareng-bareng. Wadhkuru ismallah, tur mangan iku ngucapno bismillah. Gak asal mangan tok ae mboten. Nek kantuk keberkahan, nggih. Kantuk keberkahan mangan ngucapaken bismillah. Yubarak lakum fih, engkau akan mendapatkan keberkahan yang banyak. Mangan sak mangan oleh berkah, enggak satu-ado, enggak usah ngetokno duit, kan ngoten. Wonten malih ten hadis diriwayatkan Imam Ahmad, idza akala ahadukum, yen awak mangan, yen sira kabeh mangan falyal aqonna, nek mari mangan falyal aqonna, mbok jijilatin asobiau. Nek mari mangan mau biyen ku dijilatin, maksudnya apa ya,
dijilatin. Maksud mari mangan ya gitu ya. Upo-upo gelebokno lho. Ya. Upo-upo aja sampai lugur. Fa innahu la yadri. Sebabe awakmu gak weruh. Fi ayatihinna al barakah. Ya, di situ ada upo, tahu upo? Sisa-sisa makanan itu ada keberkahan. Nek gipangan dadekno awak ku sehat, dadekno kesenangan, dadekno keapian awak iki. Makanya Rasulullah itu Masya Allah kudu ditiru pancen. Nek mangan iku nek sekirane wis wareg, aja akeh-akeh njoko sego. Sewajarnya saja. Nek iso gintekno sampai resi, enggak usah kuat kadang-kadang. Nah yo mangane alau puai, aja sampai ngono. Istilahnya aja sampai malu ngoten. Tapi Islam kados ngoten. Mangan kusing gresik. Maksudnya sampai lugur-lugur. Sebabnya upo iku ada sebagian upo dhewek iki upo ya upo nggih. Ya kan? Iku ada barokah. Keberkahan. Nomor 3. Keberkahan masalah tempat. Panggenan. Ada beberapa tempat yang bisa menyebabkan turunnya keberkahan. Jadi bisa mendatangkan keberkahan, bisa ngalap berkah di tempat yang memang Allah tunjuk. Yang mana dia datang dilandasi rasa ikhlas dan mutaba'ah, mengikuti Rasulullah SAW. Kados napa niku para jamaah? Kados masjid. Terus masjid kados ngeten niku Masya Allah keberkahan iki. Keberkahan. Tiyang nek saumpami ngalap berkah, ngelek berkah, iku ten masjid. Ten masjid. Tapi ngoten, mboten kok lus-lus masjide mboten. Nek lus-lus iki cek apike cek mboten menapa, tapi nek gilus-lus apa iki tiyange cek oleh berkah rek diusapno nang awake kabeh. Ana sing jenenge kono diusapno. Mboten. Tapi napa? Ten masjid niki kantah sangat keberkahan nek nglakoni kesaenan. Nggih. Kados salat, kados maca Quran, nggih. Langkung-langkung ten Masjidil Haram. Kata sangat keberkahan. Lho kok iso Pak Ustadz? Nggih, Rasulullah sing jelasaken. Lha sampeyan salat teng mriku setunggal kali salat mawon iku padha karo 100.000 salat ten masjid lintunipun. Dadi tiyang niku nek salat teng mriku contoh salat zuhur ten Masjidil Haram berarti padha pahala niki nggih pahala 100.000 kali lipat. Masyaallah. Ingkang punapa Rasul dawuh, "Sholatu fi masjidi hadza khairum min alfi sholatin fi ma siwa illal Masjidil Haram." Salat di Madinah, Masjid Madinah, ini keutamaan keberkahan masjid. Kita mencari keberkahan, cari di dalam masjid dengan mengamalkan amal soleh. Salat di Madinah itu hadi min alfi sholatin fi masyiwa ila Masjidil Haram. Di Mekah mendapatkan 100.000. Di Madinah 1.000, di Masjid Aqsa yaitu 500. Ini Rasulullah dawuh. Jadi nek dhewek salat kene ya situk. Nggih. Zuhur ya setunggal. Tapi nek sampean salat teng mriku teng Masjidil Haram iku sampean salat padha karo salat 1000 kali, 100.000 kali. Pahalai kata sangat. Seperti kata ngeten kan berarti barokah.
Sing asale go masjid ya dapat siji, go Masjidil Haram dapat 100.000 kali. Nek Masjid Madinah 1000 kali, nek Masjidil Aqsa 500 kali. Istilahnya wong salat zuhur ku ping 100.000. Palak-palik Mas. Makane wong umroh, wong haji Mas, iku ibadah bareng masyaallah. Kata sangat keberkahanipun. Nggih. Nih masalah masjid. Wonten maling nek ngelek ngalap berkah ing dalam waktu-waktu ingkang napa disyariataken Nabi Muhammad SAW. Kados napa niki? Waktu Ramadan, gitu. Dan bulan Ramadan itu masuk kata sangat keberkahan, kata sangat pahala, kata sangat kesaenan. Eman di waktu-waktu yang mulia tidak digunakan untuk kebaikan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarakun. Nabi untuk mencari keberkahan, ngalap berkah, mencari kebaikan yang langgeng, yang subur, kasir, banyak, berkembang. Itu dengan cara kita ketika bulan Ramadan perbanyak amal soleh. Kenapa? Syahrun mubarakun, kata Nabi, bulan yang penuh dengan keberkahan. Sangat rugi kalau kita di bulan Ramadan nggak memanfaatkan untuk amal soleh. Rugi, nggak dapat itu, nggak dapat kebaikan, nggak dapat keberkahan. Masya Allah. Para jamaah ingkang mulya. Nih. Terus wonten malih keberkahan ten makanan kalau wau. Nggih. Zaitun, minyak zaitun. Itu adalah suatu keberkahan. Ya. Banyak keberkahan yang didapatkan dalam minyak zaitun. Sehingga Allah mengatakan watini wa zaitun. Sampai Allah Ta'ala bersumpah watin wa zaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Berarti di dalam buah-buahan itu juga ada keberkahan. Tentunya dengan izin Allah. Bukan zaitunnya saja itu yang mendatangkan manfaat, tidak, tapi dengan izin Allah semua. Ya. Makanya Allah mengatakan dalam surah An-Nur ayat 35 ini. Qala Allah Ta'ala, Allah dawuh, yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunah. Ya. Dinyalakan dari pohon yang berkah, yaitu minyak zaitun sebagai penyala, yaitu menyalakan lampu atau apa itu ya. Dan memang Masya Allah, ya, kalau kita mencari kebaikan, mencari keberkahan, ya, yang diizinkan Allah Ta'ala, yaitu dengan cara apa? Minum minyak zaitun dengan izin Allah. Kalau sakit, ya, minum minyak zaitun. Di antara lagi mengalap berkah, mencari keberkahan, mencari kebaikan, minum madu. Minum madu. Masya Allah, kita tuh Masya Allah dikasih Allah yang enak-enak kok, ya kan? Mencari keberkahan dikasih makanan, dikasih minuman yang enak lagi. Nggak usah jauh-jauh kemana-mana, nggak usah. Ya. Ya. Oleh karenanya Allah Ta'ala mengatakan dalam Quran, yakhruju min butuniha syarabun muhtalifun alwanu fi shifa'ul linnas. Surah An-Nahl ayat 69. Yakhruju min butuniha, Allah menciptakan lebah, tawon madu, bukan tawon Vespa itu ya, bukan. Ya, itu ngentup, itu racun. Ini tawon madu, ya. Lebah mengeluarkan dari
perutnya ini syarabun muhtalifun, minum-minuman yang bermacam-macam. Makanya ada madu randu, ada madu kelengkeng, ada madu apa lagi? Banyak. Tergantung di mana lebah itu terletak. Di mana lebah itu menghinggap. Ya. Kalau dia lebahnya itu menghinggap di kelengkeng, bunga kelengkeng, ya nanti apa? Madunya madu kelengkeng. Ya. Fi syifa'ul linnas. Madunya itu yang dikeluarkan lebah itu adalah syifa, obat untuk manusia. Masya Allah. Tadi mencari keberkahan, ya, mencari kebaikan yang banyak dengan cara minum madu. Allah yang kata, kalau sakit nggak usah jauh-jauh datang ke Pak Yai, datang ke sunan-sunan, datang ke wali-wali, datang ke kuburan-kuburan, minta kesembuhan, nggak usah. Sudah Allah berikan ini keberkahan pada madu, minum madu. Makanya ada sahabat yang ini, Rasulullah, ini saudaraku ini sakit perut, diare, mencret wae. Kata Rasulullah apa? Minumkan dia madu. Sudah diminum, dia pulang, dikasih tahu minum madu ya, minum. Si mencret wae. Gak waras-waras. Datang lagi ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, terus ngombe, tapi gak waras. Ngombe madu maneh, mulai maneh, ngombe madu, pokoknya ngombe madu. Sampai 3 kali. Kata Rasulullah SAW apa? Baru yang ketiga sembuh. Semua dengan izin Allah. Makanya dosisnya madu itu harus sesuai dengan itu. Nah, anak orang sudah dewasa, potone gede, ya kan, mangane bisa wake, ngombe madu sak sendok, ya gak ngefek. Makanya obat itu harus sesuai dengan dosisnya, ya. Kapan berapa kalinya itu harus ada, memang ada ahlinya. Jadi kalau kita itu mencari keberkahan apa? Dengan cara minum madu. Tapi ya ingat, yang menyembuhkan hanya Allah. Itu pelantara saja. Pelantara yang disyariatkan. Ya. Ada apa yang nggak disyariatkan, ngelus-ngelus kuburan. Ya, kalau syariat belas. Ngelus-ngelus jimat Aladin. Kalau nggak syariat, nek ngombe madu ada syariatnya. Syifa Allah mengatakan. Jadi Allah sing tahu. Allah sing tahu. Wonten maling nggih, gelek kesaenan, ngalap berkah nggih, keberkahan ingkang sae kathah. Habatus sauda. Ngombe jintan hitam. Nggih. Ingkang menapa rasa dawuh? Inna hadil habbah as-sauda syifa'un min kulli da'in illa minassam. Sesungguhnya di dalam habatus sauda, jintan hitam, syifa'un, kata Rasulullah ini, sebagai obat min kulli da'in, semua penyakit. Rasul, semua penyakit. Penyakit apapun kalau diobati ini, Pak, insya Allah. Ustadz is minum balik kok 14 tahun mati. Yang pengen belum waktunya sembuh kok. Ya. Cuma kita harus meyakini, seyakin-yakinnya apa yang disabdakan Rasulullah SAW, bahwasanya di dalam habatus sauda mendapatkan keberkahan, syifa'un min kulli da'in illa min sam, kecuali mati. Nek is mati kono obati para jamaah. Gitu. Oh, nota ceritane terus wong mati terus urip maneh. Mau nonton ceritaan nih. Nek ana mati urip maneh lek medeni wong lan. Ya, wae gedusi tangi maneh, gak sida ngedusi sampean, malah wayu kabeh. Iya kan? Masya Allah. Nih. Nek is mati mboten-mboten obate. Wonten malih
air Zam-Zam. Niki mengandung keberkahan. Wis kadang ngombe air Zam-Zam. Walau Pak Ustadz gak tahu nang Mekah, gak tahu umroh, gak tahu haji. Durung wayahe. Nek keceluk gak insyaallah. Insyaallah ya, nek keceluk. Nek keceluk Allah, ayo haji, ayo umrah, insyaallah. Mudah bagi Allah Taala. Nah nek duwe air Zam-Zam ya diombe. Itu mengandung keberkahan. Nggih. Ingkang punapa rasa dawuh, nggih. Nek ngombe air Zam-Zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Pas ngombe, wayahe ngombe. Nek ajenge ngombe air Zam-Zam, ya Allah, inni as'aluka ilman nafi'a. Aku njaluk ya Allah dumateng jenengan ya Allah, ilman nafi'a. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu bermanfaat itu kados ngeten Pak Jamaah. Nek sampeyan kan berarti sampeyan kan ngelek ilmu niki. Lungguh-lungguh niki dudu waya lungguh tetapi ngelek ilmu to. Iya Pak Ustaz mau kon maca Quran, sampeyan ngamalno, masyaallah. Berarti ilmu bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Nah Pak Ustaz ngomong, Quran iki lho mengandung barokah. Iki nek mati lho mengandung barokah. Jenengan mboten nglakoni ya gak bermanfaat. Tuwas ngowa-ngowa, tuwas tengal-tengul. Naudzubillah min dzalik. Warizqan wasi'ah. Ya. Doanya lagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah warizqan wasi'ah. Lho. Saderenge ngunjuk tuya Zam-Zam iku, ya Allah, sampeyan paringi rezeki yang wasi'ah, yang luas, yang banyak, yang berkah. Rezeki nek dikai Allah bang, masyaallah. Seneng sampean. Ya, seneng enggak? Wasyifaan likulli da'in. Dan obat segala penyakit. Masyaallah. Ini Rasul nih. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa syifaan likulli da'in. Zam-Zam bisa dengan izin Allah memberikan apa? Kesembuhan untuk segala penyakit. Masya Allah. Bukankah ini keberkahan? Bukankah ini suatu kebaikan? Bukankah sesuatu yang sangat kita harapkan? Mendapatkan keberkahan dari air Zam-Zam, maka kita minum air Zam-Zam dengan izin Allah, syifaan likulli da'. Kita akan sembuh. Para jamaah ingkang mulya, melajengaken dan mriki dijelaskan qauluhu wal hajar ismu jinsin yasmulu ay hajarin kana hatta sohrah allati faitil maqdis. Nah iki sing akeh iki nggih napak tilas gelek keberkahan ten watu-watu nggih watune diusap-usap dielus-elus cek oleh berkah cek jodone lancar cek rezekine lancar. Masya Allah niki menyalahi syariat ini. Menyalahi syariat nggih fala yatabarraku biha ora oleh boten angsal dhewek iki nggih ngelek berkah ngalap berkah ten hajar ten watu ten kuburan ku watu ya kan watu iku mosok ke pohon. Nah, batu nisan kan lho makane batu nisan gak ono apa pohon nisan gak ono ya batu nisan kan berarti watu-watu iku. Nah niki zaman kados ngoten panjenengan iki boten asal. Nggih, mboten asal. Mboten keberkahanipun. Wa kadza al-hajal aswad la yatabarraku fi. Saya menjelaskan, Syekh Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan wa kadzal hajal aswad la yatabarraku fi. Hajar aswad pun yang Allah turunkan dari surga, dari surga itu sing asalnya putih jernih, asalnya itu sangat putih. Sekarang jadi hitam kelam,
Gara-gara apa? Dosanya manusia. Sing asale watu iso, watu di surga para jamaah. Watu di surga. Insyaallah. La yatabarrak fi. Enggak ada keberkahannya sama sekali. Enggak ada keberkahannya. Tidaklah mendatangkan manfaat, tidaklah mendatangkan mudarat. Watu itu. Nah sekarang Masya Allah, yang mana nisan itu, nisan ya, kuburan wali-wali itu kan buatan manusia. Nanti Hajar Aswad langsung Allah turunkan ke bumi. Itu nggak ada keberkahannya. Apalagi yang lain-lain itu kan blas. Fa inna ma yata'abbadu lillahi bimashihi wa takbilihi. Akan tetapi Hajar Aswad itu hanya sebagai saran untuk ibadah. Ibadah apa? Untuk disentuh, untuk dicium itu aja. Tidak ada manfaatnya. Kenapa kok dicium? Kenapa kok disentuh? Ittiba'an li Rasulullah SAW. Karena mengikuti Rasulullah SAW. Ya. Hanya itu aja. Kenapa Hajar Aswad kok dicium? Ketika umroh, ketika tawaf itu, ya. Kenapa? Ittiba, mengikuti Nabi supaya kita mendapatkan pahala. Kalau Nabi mencium, kita mencium, kita aja. Wabidzalika tahsulu barakah as-sawab. Kita hanya mendapatkan keberkahan ketika mencium Hajar Aswad, mendapatkan pahala sebabnya kita niru Nabi. Bukan kita mencium oleh paha itu, bukan. Oh, kamu ini Hajar Aswad, kamu ini mendatangkan manfaat, kamu ini mendatangkan mudarat. Enggak. Kita cium karena mengikuti Nabi. Kita mendapatkan kebaikan dari Hajar Aswad gara-gara mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walidzalika qala Umar, oleh karenanya Umar, sahabat Umar radhiyallahu anhu, Umar itu khalifah keberapa? Ketiga ya? Kedua. Abu Bakar, Umar. Ngendika ngeten. Inilah a'lamu. Katanya sahabat Umar ini. Sesungguhnya aku mengetahui. Annaka hajarun. Engkau adalah sebuah batu saja. Ketika Umar di depan Hajar Aswad. Inilah a'lamu annaka hajarun. La tadurru wa la tanfa. Engkau adalah sebuah batu, wahai Hajar Aswad, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallam yuqabbiluka ma qabbaltuk. Andaikan aku tidak melihat Nabi Muhammad SAW menciummu, maka aku tidak akan mencium kamu. Gara-gara aku melihat Nabi mencium kamu, aku harus mengikuti, yaitu Nabi Muhammad SAW. Berarti apa? Berarti waktu Hajar Aswad itu tidak bisa memberikan manfaat. Apalagi batu-batu yang dibangun-bangun di Indonesia banyak sekali itu. Tidak ada manfaatnya sama sekali itu. Tidak ada keberkahannya. Belas. Nggak ada. Para jamaah yang mulia, lan kata sangat yang perlu disampaikan sebenarnya karena waktunya sudah habis. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Inti saya ambilkan dari surat Al-A'raf ayat 96. Inti keberkahan, mendapatkan keberkahan yang banyak, keberkahan yang langgeng, kebaikan yang langgeng, kebaikan yang banyak, bertakwa pada Allah SWT. Bertakwa, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, itu adalah keberkahan. Ingkang punapa dawuh, walau an ahlal qura, seandainya penduduk bumi ini, ya, amanu, beriman pada Allah Ta'ala, wattaqau, di samping beriman meyakini adanya Allah Ta'ala, wattaqau, dan melaksanakan perintahnya Allah, la fatahna alaihim
barakatim minas sama'i wal ard, kata Allah. Maka aku bukakan pintu-pintu keberkahan, pintu-pintu kebaikan yang banyak, minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi banyak manusia yang tidak beriman, banyak manusia yang tidak bertakwa, sehingga Allah Ta'ala menyiksa, tidak menurunkan keberkahan. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, dan aku siksa mereka sebab mereka apa yang mereka perbuat seperti itu. Nah ini, jadi intinya kita kalau ingin mencari keberkahan harus bertakwa pada Allah, beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.